Nilai-nilai Pancasila sebagai pilar kebangsaan utama memiliki isi sebagai nilai humanisme. Pengaruh dari nilai humanistik melahirkan gagasan A. Individualisme, B. Pluralisme, C. Sosialisme, D. Etnosentrisme, E. Liberalisme dan pluralisme. Oke, di dalam Pancasila itu ada sila yang kedua, yaitu apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini berkaitan dengan HAM. Oke ya, di sana nanti akan menimbulkan sebuah nilai yaitu namanya humanistik. Oke. Ciri khas dari nilai humanistik itu adalah begini. Mereka atau penganutnya itu adalah ingin dimanusiakan. Intinya mereka ingin hak-hak mereka itu terpenuhi semuanya. Intinya ini nilai-nilai humanistik ini. Dan nilai humanistik ini kalau berlebihan itu nanti akan sangat berbahaya. Kita cek yang A, individualisme. Apa ini individualisme? Yang A ini. Individualisme itu artinya adalah dia mementingkan diri sendiri. Oke, dia diri sendirinya lebih dipentingkan daripada apa? Daripada orang lain ataupun negara. Inilah ciri dari individualisme. Kalau yang B, pluralisme itu adalah menerima perbedaan. Oke. Yang C, sosialisme ini intinya adalah tentang apa ya? Tentang semua milik negara. Jadi warga negara itu tidak punya yang namanya barang pribadi ya. Misalkan harta benda, industri, perusahaan itu semua milik negara. Kalau yang D, etnosentrisme ini apa? Ada yang ingat? Etnosentrisme ini adalah masyarakat atau golongan yang terlalu membanggakan budayanya, budaya sendiri, sehingga mereka biasanya itu akan meremehkan budaya yang lainnya. Kalau yang E, ada kata liberalisme. Apa liberalisme itu? Liberalisme itu adalah kebebasan secara apa ya? Secara penuh, pokoknya penuh. Apapun bebas, negara tidak boleh menghalanginya. Pluralisme sudah kita bahas. Oke. Sekarang pengaruh dari nilai humanistik tadi itu yang mana? Nilai humanistik itu adalah memanusiakan manusia. Jika berlebihan, nilai humanistik itu akan menjadi yang A ini. Dia akan menjadi orang yang individualisme. Karena itu hak saya, misalkan. Dan dia akan menjadi orang yang selfish atau orang yang dia akan sangat individualistik seperti itu. Lalu yang B, menerima perbedaan. Ini sisi positif dari humanistik. Ketika dia bisa memanusiakan manusia, dia bisa menerima perbedaan. Oke, ini sisi baiknya yang B ini. Yang C, semua milik negara. Ini jelas tidak ada hubungannya karena di mana hak-hak orang tadi? Di mana hak-hak yang dikatakan memanusiakan manusia kalau semua milik negara? Yang D, membanggakan budaya sendiri. Ini juga tidak ada hubungannya dengan memanusiakan manusia. Yang E, liberalisme, ini juga sama. Ini adalah sisi buruk dari humanistik yang berlebihan. Dia akan menjadi kebebasan penuh. Misalnya, liberalisme itu misalnya adalah ketika dia tidak mau beragama, negara tidak boleh memaksanya. Itu bukti dari liberalisme. Karena hak dia itu tidak bisa diganggu oleh negara. Oleh sebab itu, di Indonesia itu kita harus ingat bahwa Pancasila itu tidak boleh dipisahkan. Pancasila itu utuh. Jadi ketika kita berpegang bahwa sila kedua menjunjung tinggi humanisme, masih ada sila-sila yang lain yang akan menutupnya. Misal sila ketiga tentang persatuan Indonesia. Oke,
Berarti di sila kedua dibicarakan tentang HAM, tetapi di sila ketiga disampaikan tentang kewajiban membela negara. Nah, seperti itu. Dan ada sila-sila berikutnya. Berarti ini adalah yang mana jawabannya? Jawabannya yang paling lengkap itu yang E, liberalisme dan juga pluralisme. Liberalisme ini yang negatif, pluralisme itu yang positif. Oke, seperti ini.